Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kia Balkis Fauzia dengan NIM 200600175 kelas A1 PGSD. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sastra anak. Sastra anak itu ada dua, yaitu ada cerita anak dan juga puisi anak. Kebetulan untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang puisi anak. Nah, sebelum membahas lebih dalam tentang puisi anak, kita harus tahu dulu puisi itu apa. Nah, secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu poema, membuat, atau poesis pembuatan. Namun, dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai poem atau poetry. Adapun menurut para ahli, adapun menurut Pradopo, puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Nah, sedangkan menurut kamus, istilah puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Sekarang kita akan menjelaskan tentang puisi anak ya. Nah, biasanya puisi anak menggunakan kata-kata yang mudah dipahami karena bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari. Ragam bahasa yang digunakan pun dibuat sederhana agar mudah dimengerti, baik oleh anak itu sendiri ataupun oleh orang lain. Sekarang ada jenis-jenis puisi. Hook merekomendasikan adanya 7 tipe atau bentuk puisi untuk anak-anak. Yang pertama yaitu ada balada, kedua sajak atau puisi naratif, ketiga liris, keempat limerik puisi, kelima haiku, keenam sajak bebas, ketujuh yaitu puisi konkret. Nah, tadi baru disebutkan nama-namanya saja. Kemudian kalian belum tahu kan penjelasannya apa, balada itu apa, puisi naratif itu apa, sajak itu apa. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang lebih dalam tentang jenis-jenis puisi ya. Nah, yang pertama tadi ada balada. Balada merupakan puisi naratif yang telah diadaptasikan untuk nyanyian atau yang memberikan efek terhadap lagu. Biasanya balada berkaitan dengan perbuatan heroik dan mencakup kisah pembunuhan, cerita yang tak terbalas, perseteruan serta tragedi. Dikaitkan dengan puisi balada untuk anak-anak, salah satu alternatif yang dapat dipilih adalah 1. Menyeleksi puisi-puisi balada yang diciptakan oleh penyair. Kemudian kedua, menyeleksi lagu-lagu yang telah ada selama ini. Ketiga, memanfaatkan puisi-puisi balada. Nah, kemudian yang kedua yaitu sajak atau puisi naratif. Ada yang tahu sajak atau puisi naratif itu apa? Puisi naratif merupakan salah satu bentuk puisi anak-anak yang menceritakan suatu kejadian khusus atau episode cerita yang panjang. Nah, di Amerika Serikat, puisi klasik yang digemari oleh anak-anak yaitu seperti cerita Sinterklaas atau Sinterklaas. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang yang ketiga yaitu liris atau lirikal puisi. Liris atau lirik. Puisi ini biasanya bersifat pribadi atau tanpa deskriptif, tanpa ditetapkan panjangnya struktural kecuali pada unsur melodinya. Nah, Sudirman mengemukakan batasan lirik sebagai karya sastra yang berisikan curahan perasaan pribadi yang mengutamakan lukisan perasaannya. Satu hal yang mencolok pada liris atau lirik adalah kebernyanyian atau singenis kata-katanya sehingga anak-anak merasa senang. Pada puisi ini atau puisi liris ini, orkestrasi bunyi sangat dominan. Yang keempat yaitu limerik. Nah, puisi limerik merupakan sajak 5 baris dengan baris pertama dan keduanya berimaan atau rhyming serta baris ketiga dan keempat
bersifat persetujuan. Baris kelima biasanya bersifat pengakhiran. Nah, yang kelima, haiku. Jenis puisi haiku merupakan salah satu puisi Jepang kuno yang berkembang sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, namun dalam sasaran anak SD, bentuk haiku tampaknya belum dikembangkan menjadi bahan apresiasi sastra atau bahan pertimbangan pembinaan keterampilan menulis kreatif. Nah, yang keenam yaitu sajak bebas. Panuti Sudirman menyatakan bahwa sajak bebas merupakan sajak tanpa pola, matra, klan, panjang larik, tak terikat pada konversi struktur, klan pokok isi disusun berdasarkan irama alamiah. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu puisi konkret atau sinquain. Jenis puisi lain yang cukup sederhana adalah puisi sinquain. Jenis puisi ini cocok digunakan sebagai bahan pengajaran puisi di sekolah dasar. Sebelumnya tadi sudah belajar tentang puisi dan juga jenis-jenis puisi. Sekarang saya akan membacakan satu buah puisi yang sangat pendek. Didengarkan ya. Nah, judulnya yaitu Melati Putih. Melati putih, hatimu seputih melati. Tanpa ada rasa iri dan dengki. Biarpun mengering oleh terik matahari, harumu selalu semerbak sepanjang hari. Nah, itu contoh puisinya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.